Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentu harapan saya, kawan-kawan dan sahabat semua sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Seperti saya, insya Allah hari ini juga sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, kawan-kawan, hari ini kita bicara perbedaan bisnis dan dagang. Ya, bisnis dan dagang itu berbeda kawan-kawan, tidak sama. Nah, jadi tidak sama kalau kita berbisnis, beda dengan berdagang. Seorang pebisnis itu sudah bisa dagang. Seorang pedagang belum tentu bisa bisnis. Ya, bisa difahami ini ya. Seorang pebisnis itu pasti bisa berdagang. Tapi seorang pedagang itu belum tentu bisa berbisnis, kawan-kawan. Ya. Nah, kalau kita berdagang itu kerjanya sendirian. Berdagang itu kerja sendirian, tapi kalau berbisnis kerjanya bersama-sama, berbarengan dengan rekan-rekan kerja. Nah, kita logikakan sederhana begini. Misal, saya adalah penjual soto Banjar. Nah, setiap pagi saya bangun pagi untuk membeli bahan-bahan untuk bikin soto Banjar di sebuah pasar. Saya beli ke sana, kemudian jam 9 atau jam 10 selesai beli, balik ke rumah. Saya bikin sotonya sampai selesai jam 3. Kemudian jam 4 saya buka tokonya. Saya buka warungnya. Warung soto Banjar. Nah, datang pembeli. Dilayani dengan baik. Terus sampai jam 10 malam sotonya habis. Jika satu porsi soto Banjar itu modalnya Rp10.000 dan terjual 100 porsi, dengan harga jual Rp12.000 satu porsinya, maka saya akan dapat untung Rp2.000. Nah, ketika terjual 100 porsi setiap hari, maka setiap hari saya akan dapatkan 100 porsi dikali Rp2.000, maka akan mendapatkan Rp200.000. Menarik nggak kawan-kawan kalau seperti ini? Rp200.000 setiap hari. Coba bayangkan kalau kita selama 30 hari, 1 bulan penuh kita jualan Rp200.000 dikali 30 hari. Berapa dapatnya? Luar biasa sekali kan? Besar, Rp6 juta. Ya. Apakah ini masuk kategori bisnis? 6 juta loh, PNS kalah. Nah, kategori ini adalah kategori dagang kawan-kawan. Karena tadi dagang itu adalah kerjanya sendirian. Saya belanja sendiri, saya masak sendiri, saya jual sendiri, saya buka toko sendiri, saya tutup sendiri, besoknya jualan lagi. Punten terus tiap hari seperti itu. Pekerjaannya seperti itu. Beli bahan, bikin soto, jualan. Beli bahan, bikin soto, jualan. Beli bahan, bikin soto, jualan. Itu terus muter kerjanya. Sehingga kita tidak punya waktu untuk mengurus yang lain, untuk mengerjakan yang lain, untuk bersilaturahim kepada kawan-kawan kita, untuk mengingat kembali kawan-kawan kita yang di masa dulu bersama-sama kita, bahagia, susah dan senang, ya. Masa-masa lalu kita sudah tidak bisa fokus lagi dengan mereka. Yang kita fokus adalah jualan soto, buka toko, buka warung, dapat duit 6 juta, ya. Nah, kategori ini masuk pada kategori berdagang. Kenapa demikian? Karena kerjanya sendirian kawan-kawan. Karena bekerja sendirian, kemudian mengambil untung juga sendirian. Nah, taruhlah 6 juta bersih ya, karena tokonya cuman depan rumah, warungnya di depan rumah aja. Karena depan rumah jalan umum ya, jalan besar. Buka tokonya depan rumah. Jadi tidak bayar sewa. Pekerjaannya cuma sendirian, saya sendiri, nggak ditemani yang lain. Jadi lebih hemat. Nah, maka 6 juta bersih masuk kantong kita. Modalnya tetap kembali, masih kita bisa belanjakan besok harinya. Nah, untuk belanja lagi kebutuhan untuk hari berikutnya, hari-hari tersebut ya. Nah, itu kategorinya adalah kategori seorang pedagang. Nah, ketika dia seorang pebisnis, ketika dia ingin meng-scale up dagangannya, scale up soto Banjarnya untuk menjadi bisnis soto Banjar, ya, untuk menjadi bisnis soto Banjar, maka
dia harus berpikir bagaimana saya bisa buka cabang di daerah lain. Nah, bagaimana saya bisa buka cabang di Banjarmasin, bagaimana soto Banjar saya ini bisa buka cabang di Rantau, bagaimana saya bisa buka cabang di Martapura, bagaimana saya bisa buka cabang di Tanah Grogot, dan lain sebagainya. Saya harus berpikir. Tidak hanya berpikir ya, tapi kerja juga. Jadi tiap harinya jualan soto, tapi saya mikir, siapa nih yang layak ditempatkan di tempat sana? Siapa sih yang saya bikin menjadi orang kepercayaan saya di Banjarmasin, biar dia bisa buka soto Banjar, dia mengelola di sana, saya juga dapat untung, dia dapat untung. Nah gitu. Jadi oke lah, saya siap membagi keuntungan saya. Saya keuntungnya cuma 30%, yang cabang saya di sana dapat 70% keuntungannya. Nah begitu. Itu kalau mindsetnya adalah seorang pebisnis, kawan-kawan. Jadi dia harus memikirkan bagaimana dia mengembangkan, scale up toko, warung, soto Banjarnya tadi, sehingga dia bisa lebih banyak cabang. Nah, kira-kira kalau sudah banyak cabang, bisa dikerjain sendiri nggak? Tentu tidak bisa, kawan-kawan. Karena apa? Karena cabang yang di Banjarmasin, cabang yang di Rantau, pusatnya yang di kota Amuntai, itu akan perlu energi kita semua. Nah, kalau kita pakai itu sendirian, kalau kita kerjakan itu sendirian, maka akan repot. Kapan kita ke Banjarmasin bikin sotonya, kapan kita ke Amuntai, kapan kita balik ke Rantau untuk bikin sotonya. Maka skill kita, kemampuan kita bikin soto, kemampuan kita mendeteksi rasa soto yang sesuai dengan cita rasa kita, itu harus didelegasikan ke orang lain, dikirimkan ilmunya, dibagi ilmunya, sehingga ilmu yang mereka dapat itu sama dengan kita, keahliannya sama, kemampuannya dia mengelola toko sama, kemampuan dia membuat soto sama, kemampuan dia menjual ke konsumen sama. Itu yang harus dipikirkan. Nah, ini disebut sebagai sebuah sistem. Jadi seorang pebisnis itu harus punya sistem, ya. Dia harus memikirkan sistem bagaimana supaya standarisasinya harus sama. Yang di Amuntai, yang di Banjarmasin, yang di Martapura, yang di Rantau, yang di Tanah Grogot, itu harus sama standarisasinya. Nah, kemudian seorang pedagang itu hanya berfokus pada sales, pada penjualan. Seberapa banyak menjual, segitulah saya dapat untung. Satu porsi setelah tadi dijual untungnya Rp2.000, satu hari dapat 200.000, satu bulan 6 juta. Begitu. Jadi mereka mikirkan bagaimana hari ini terjual, laku dapat duit, laku dapat uang, dapat keuntungan, belanja lagi buat besok, gitu. Seorang pebisnis itu yang dipikirkan adalah marketing, pemasaran. Bagaimana caranya masarin di Banjarmasin, bagaimana cara masarin di Amuntai, bagaimana cara memasarkan soto di Banjarbaru, bagaimana memasarkan soto di Tanah Grogot. Berbeda. Kalau di Banjarmasin saingannya banyak. Kalau di Tanah Grogot mungkin hanya ada 1 atau 2 warung soto Banjar. Nah, di Banjarmasin tuh banyak soto-soto Banjar yang terkenal. Jadi harus mikirin cara gimana biar dia bisa meningkatkan omset penghasilan di sana. Nah, gitu. Warung soto Banjar itu tidak bisa ditinggalkan, kawan-kawan. Kalau ditinggalkan toko atau warung soto Banjar itu, maka siapa yang jual? Ya. Nah, kalau kita mindsetnya bisnis, maka kita bisa tinggalkan. Kita bisa cek cabang kita di Banjarmasin. Kita bisa cek cabang kita di Martapura. Kita bisa cek cabang-cabang kita yang ada di lain. Nah, bisa kita datangi. Sebulan sekali kita datang ke Banjarmasin, sebulan sekali kita datang ke Martapura, sebulan sekali kita datang ke Rantau, sebulan sekali kita pantau yang ada di Tanah Grogot. Jadi bisa ditinggalkan. Yang di sini, yang di pusatnya di Amuntai tetap jalan, tetap bisa. Nah, jika seorang pedagang, maka dia berpikir bagaimana hari ini bisa terjual, berapa porsi bisa terjual soto Banjarnya, 50 porsi, 100 porsi. Kalau satu porsinya Rp2.000, maka kalau terjualnya 50 akan dapat 100.000 nih, lumayan. Kalau dapatnya
100 porsi, terjual 100 porsi, maka dapat 200. Itu yang dipikirkan seorang pedagang. Bagaimana dia jualan hari ini, untung hari ini. Ya, jika seorang pebisnis, cara berpikirnya beda. Ya, dia berpikir bagaimana kepuasan pelanggan. Bagaimana seorang yang datang ke tokonya, ke warung soto Banjar saya tadi, saya pikir bagaimana kepuasan dia. Saya akan tanya nanti kepuasan dia. Apalagi kalau ada orang-orang tokoh-tokoh ya, tokoh di daerah situ, maka saya akan tanya, akan saya ambil videonya, akan saya publikasikan kepuasan dia makan di warung soto Banjar punya saya. Nah itu, jadi berpikir bagaimana review dari orang-orang yang sudah belanja, review bagi orang-orang yang sudah mengkonsumsi soto Banjar saya. Berdagang itu ada batasannya kawan, ada batas wilayahnya. Jadi ketika saya dagangnya hanya di Amuntai, ketika ada orang dari Banjarmasin ingin belanja, soto Banjar saya ingin merasakan soto Banjar saya tidak bisa. Dia harus datang ke Amuntai dan makan di warung soto Banjar saya. Nah, berbeda kalau bisnis. Saya punya cabang di Banjarmasin. Ya, dia bisa konsumsi, bisa rasakan rasa yang sama seperti dia makan di kota Amuntai. Dia bisa merasakan di Banjarmasin, di Banjarbaru dan lain sebagainya, tempat cabang-cabang saya berada. Ya. Nah, jadi sangat luas kalau bisnis. Jadi bisa di mana aja. Pasar saya bisa di mana saja. Ketika di sebuah wilayah belum ada pasarnya, belum ada toko saya, belum ada warung saya bisa bikin, saya bisa delegasikan orang, saya bisa didik orang, saya bisa bantu orang lain untuk dapat keuntungan dari bisnis dari soto Banjar yang saya bikin. Saya ajari sampai bisa, marketing saya ajari, bagaimana desain tempatnya, saya tata kelola supaya sama dengan yang ada di pusatnya. Nah, dia bisa jualan. Nah, nambah lagi kan pasarnya, nambah lagi kan pembelinya, makin naik lagi kan omsetnya, nah, makin naik lagi kan penghasilannya. Tidak hanya cuma 6 juta, walaupun satu porsinya hanya mendapatkan mungkin katakanlah 300 rupiah, tapi terjualnya hari ini bisa 2000 porsi. Bulan depan naik lagi jadi 2300 porsi. Tahun depan naik lagi bisa menjadi 5000 porsi. Bayangkan, yang asalnya cuma 100 porsi sehari. Nah, ini yang dilakukan orang-orang besar. Ini yang dilakukan mereka-mereka yang berbisnis bercara pandang besar. Nah, mereka memikirkan bagaimana kedepannya bisnis ini bisa scale up. Nah, kawan-kawan, ini juga diterapkan di bisnis kita di HNI. Kita juga harus bisa scale up. Tidak hanya jualan, tidak hanya dagang, tidak hanya jual pasta gigi, tidak hanya jual sabun mandi, tidak hanya jual herbal. Kita harus bisa scale up. Bagaimana produk-produk HNI itu bisa dikenal masyarakat luas, orang merasakan manfaat yang besar. Kita sebagai mitra HNI adalah untuk mengumpulkan cerita-cerita manfaat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian kita ajak mereka untuk mengenalkan kembali, sehingga pasar yang kita bangun makin luas, makin besar, makin besar. Oke, cukup sekian. Sampai di sini, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.